memadai ketika malam itikafnya, karena itikafnya hanya sehari semalam. Selesaikan baca itu. Jangan bicara melulu dengan urusan bicara dunia. Jangan main handphone. Tidak usah bicara tentang politik, tapi semata-mata kegiatannya mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, saya hormati, saya muliakan. Iktikaf praktisnya adalah, supaya mudah dipahami, adalah berdiam di masjid dengan tujuan ibadah kepada Allah. Ibadah itu semua aktivitas yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya ibadah. Maka di saat berdiam di masjid, dia ngaji, dia zikir, dia istighfar, dia selawatan, dia tasbih-tasbih, dia diskusi-diskusi agama. Yang jelas kegiatannya di masjid ketika berdiam di masjid semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah, itulah iktikaf. Tapi seandainya dia bilang, saya berangkat iktikaf di Masjid Al-Markaz, tapi sampai di Al-Markaz justru dia bicara dunia terus, tentang harga barang di pasar, tentang dolar naik terus, harga emas naik turun. Bukan lagi dunia yang mau dibicarakan di situ, tapi bagaimana tentang keselamatan di akhirat. Kemudian iktikaf itu tentu diawali dengan niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Salah seorang imam mazhab, Ahmad bin Hanbal, begitu masuk di masjid, di pintu masjid dia teriak, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dia teriak, sengaja aku iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Ditegur, kenapa selalu teriak begitu? Dia bilang, supaya kamu juga dengar dan yang lain dengar, biar yang lain juga pada berniat, karena sahnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Jadi Ahmad bin Hanbal sengaja teriak biar orang pada dengar. Jadi mesti dengan niat. Hukum asal daripada iktikaf itu adalah sunnat, tapi bisa berubah menjadi wajib. Kapan berubah jadi wajib? Apabila dia bernazar. Di 15 Ramadan hari ini dia berkata, ya Allah berikan aku kesehatan, saya sehat, saya kuat, saya akan beriktikaf. Dia bernazar. Dia mau dioperasi, dia berkata, kalau lolos operasi saya sukses dan saya dikuatkan, saya sehat, saya iktikaf di Masjid Al-Markaz Al-Islami 10 terakhir Ramadan, maka ini hukum asal berubah menjadi wajib. Tapi ingat, kadang iktikaf juga hukumnya haram. Nah, ini tentu muskilah, problem. Hukum asalnya sunat, kadang wajib apabila dinazarkan. Tapi kadang juga haram. Kapan haram dan siapa contohnya? Istri-istri yang tidak diredai suaminya berangkat ke masjid iktikaf. Suaminya berangkat, suaminya berkata, wahai istriku,
Kau tidak usah ke masjid untuk itikaf. Itu anak-anakmu siapa yang mau urus? Karena anaknya masih kecil-kecil, anaknya bersusun. Apatah lagi 2 kali melahirkan setahun. Ya adalah 2 kali setahun. Januari Desember aja na mulai itikaf. Maka dia kain naon rumah pasusu. Tapi tetap dia pergi ke masjid itikaf. Ini berubah hukum asal sunat berubah menjadi haram. Kenapa? Karena tidak mendengarkan istrinya, suaminya. Jadi ingat nih para istri di belakang, kalau mau itikaf pada 10 terakhir Ramadan, karena Rasul lakukan itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 terakhir Ramadan sampai Rasulullah wafat. Dan di saat Rasulullah wafat, istri-istrinya itu melanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Tapi istrinya melanjutkan, artinya istrinya pada datang itikaf. Rasul sudah tidak ada lagi yang tegur istrinya, tidak ada suaminya yang negur. Tapi seandainya punya suami, lalu suaminya berkata, engkau tidak usah pergi itikaf. Kata anak-anakmu mengurus siapa yang mengurus anak-anakmu? Teriak-teriak, masih kecil-kecil. Jadi hukumnya itikaf itu sunat, tapi dilarang oleh suami. Karena persoalan anaknya masih kecil-kecil dan tidak ada yang ngurus, maka lebih bagus urus anak di rumah, tidak usah pergi itikaf. Sekalipun ada juga ulama berkata boleh itikaf di rumah, tapi di antara sekian ulama hanya 1-2 orang yang berkata begitu. Yang lain itu pada berkata itikaf itu dilakukan di masjid. Dan menurut Ahmad bin Hanbal, kalau ditentukan harinya, maka nanti berakhir pada hari yang ditentukan di awal. Olehnya itu solusinya adalah tidak perlu menentukan waktunya. Jadi tidak usah berkata, sengaja aku itikaf 10 hari. 10 hari itu pokoknya berapa-berapa saja. Apakah hanya 1 hari 1 malam? Ataukah hanya berapa saat? Kemudian yang membatalkan iktikaf itu wanita yang sementara iktikaf lalu datang bulanannya, dia haid. Udah berakhir. Orang junub, dia tidur di masjid tiba-tiba junub umpama. Udah berakhir, pergi mandi. Meskipun junub itu misalnya bukan maunya karena dia mimpi, tapi begitu bangun, saya junub, pergi mandi dulu lah. Terus bagaimana kalau niat itikaf 10 hari, tapi di tanggal 27 Ramadan dia bilang banyak pembeli di pasar, dia pergi menjual, udah berakhir itu, udah berakhir. Jadi keberadaannya di masjid itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada kegiatan lain. Jadi bukan masuk di masjid lalu main game, pertandingan chatting-chatting. Bahkan ini yang handphone ini, kemarin saya ceramah di Papua, saya terangkan, kalau masuk di masjid tidak perlu main game terus handphone. Dia bilang, adakah hadisnya melarang main handphone di masjid? Ustaz, astagfirullahaladzim, itu handphone kan baru kemarin, maka tidak ada hadis menyebutkan tentang itu. Yang ada itu siapa yang main kerikil. Siapa yang main kerikil ketika khutbah dibacakan, faqad laga fala jumatalah, perbuatan sia-sia, tidak ada nilainya jumatnya. Kenapa kerikil disebut? Karena di masa Rasulullah masjid itu belum ada tegelnya, belum ada marmarnya, lantainya itu adalah kerikil. Sambil dengarkan khutbah dia main kerikil. Tapi hadis ini mana mau difungsikan? Tidak ada masjid pakai kerikil. Maka dirubah lagi, siapa yang main handphone, itu karena bukan lagi kerikil yang dimainkan. Siapa yang main handphone ketika khatib berkhutbah, faqad laga, perbuatan sia-sia, fala jumatalah, tidak ada nilai jumatnya, gitu.
Ini namanya memahami Islam dengan metode ta'akuli, dengan akal. Ada juga memahami dengan metode ta'abudi. Kalau ta'abudi sami'na wa ta'na. Salat subuh 2 rakaat, tidak usah masuk akal. Tidak usah berkata kenapa 2, kenapa tidak 4, kenapa tidak usah kenapa. Sami'na wa ta'na, dengarkan dan taati. Saya kembali. Kemudian yang iktikaf itu diisyaratkan bagi orang yang muslim. Non muslim ngapain nih ikut-ikut ke masjid iktikaf? Berakal, orang gila nggak usah, tidak mungkin lah. Kemudian jangan berhadas besar. Kalau berhadas kecil enggak apa-apa. Seandainya dia iktikaf batal wudhunya, berarti hadas kecil kan? Lanjut saja di situ. Tapi berwudhu lebih mulia, gitu. Tapi kalau hadas besar, dia harus mensucikan dirinya. Saya selalu 10 terakhir Ramadan di Mekah, Pak, di Masjidil Haram. Ini insya Allah menjelang 10 terakhir saya berangkat lagi. Kalau di Masjidil Haram di Mekah iktikaf itu dibawa di basement. Full orang iktikaf di situ. Ada yang nanya kalau iktikaf apa tidak tidur? Tidur. Tapi bukan juga tidur melulu. Tidur apa adanya. Begitu bangun zikir lagi, ngaji lagi, khatam Quran. Kalau toh seandainya ada orang tidak bisa khatam-khatam, upayakan selesaikan membaca 6 surah. 1 suratul Kahfi, biar diselimuti cahaya. Ya Allah, dengan berkah suratul Kahfi, berkah suratul Kahfi, selimuti aku dengan cahaya. Sama di saat orang berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya. 1 menit lagi, Pak. Wa fi basari nura, dan jadikan penglihatanku cahaya. Bukan penglihatannya bersinar, tapi matanya itu senang melihat yang diredai Allah, senang melihat Quran, senang melihat orang sakit, mengunjungi orang sakit, senang mengantar orang yang meninggal ke kuburan. Itu cahaya matanya. Suratul Kahfi. Kemudian yang kedua surah Yasin, supaya dihindarkan oleh Allah dari balaknya dunia, balaknya akhirat. Yang ketiga surah Dukhan, biar ada perisai antara dia dengan apinya neraka. Sudah 3, Pak. Suratul Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan. Yang keempat surah Rahman. Ya Allah, dengan berkah surah Rahman, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, romantis, sebagaimana bahagianya rumah tangganya Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima suratul Waqiah. Ya Allah, dengan berkah suratul Waqiah yang saya baca, lapangkan rezekiku halal barakah, sebagaimana engkau melapangkan rezekinya Nabi Sulaiman. Sudah 5, Pak. Suratul Waqiah biar dicukupkan oleh Allah ekonominya. Yang keenam suratul Mulki, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya Allah, dengan berkat tabaraka yang aku baca, mudahkan ketika aku sakaratul maut, jadikan kuburku terang, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Udah memadai ketika malam iktikafnya, karena iktikafnya hanya sehari semalam. Selesaikan baca itu. Jangan bicara melulu dengan urusan bicara dunia. Jangan main handphone. Tidak usah bicara tentang politik, tapi semata-mata kegiatannya mendekatkan diri kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.